Assalamualaikum, halo semuanya. Nah, kali ini kita masuk ke materi fungsi logika if pada Microsoft Excel. Seperti yang bisa kita lihat di video, pengertian fungsi logika if adalah sebuah fungsi yang akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi atau syarat yang kita tentukan untuk dievaluasi dapat terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Nah, selain itu, adapun jenis operator yang digunakan dalam aplikasi Microsoft Excel yaitu 1 sama dengan, kedua lebih besar, ketiga lebih besar sama dengan, keempat lebih kecil, kelima lebih kecil sama dengan, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis syarat atau kondisi pada rumus fungsi logika if, yaitu rumus if tunggal, rumus if ganda, dan rumus if bertingkat. Nah, namun dalam materi ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan rumus if tunggal. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengimplementasikan logika if pada Excel. Nah, contoh kasus kali ini kita akan membuat data nilai siswa. Jadi kita buat dulu judulnya data nilai siswa. Kita buat yang sederhana aja. Sini nomor untuk kepentingan sorting mungkin. Kemudian kita masukkan nama siswa, nama, kemudian karena sederhana kita langsung masuk ke nilai, dan di sini keterangan, kita singkat keterangan. Oke. Lalu untuk mempermudah kita memahaminya, ini kita letak di tengah. Lalu di nomor kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa 5 mungkin cukup dulu untuk kita simulasi. Yang pertama kita buat namanya Joko, Jenny, Mimi, Bimo, dan Denny. Oke. Di sini kita letakkan nilainya 70, 50, 80, 86, 97. Nah, keterangan ini akan diisi oleh nilai value atau nilainya lulus atau tidak lulus. Maka kita buat kondisi di sini. Ini adalah isi dari keterangan. Jika ini kita buat logikanya, if jika siswa, nah ini dengan kata lain Joko, Jenny, Mimi, Bimo, Denny itu nilainya, kita harus pakai bahasa Indonesia yang lebih komunikatif. Jika nilai siswa sama dengan, lebih besar sama dengan 75, maka
siswa lulus. Itu kondisi pertama. Jika nilai siswa, kita ikutin yang ini aja, lalu kita edit. Jika nilai siswa di bawah lebih kecil, nggak sama dengan dong, sama dengannya udah masuk 75 itu udah masuk di sama dengan yang atas, maka lebih kecil dari 75 maka siswa tidak lulus. Nih, ini isi keterangan. Maka kita buat dulu di sini sama dengan, oke, saya lebarin aja karena seperti di sini nanti udah nggak bisa. Oke, kita isi aja. Tolong dia akan lebarin biar kalian bisa melihat rumusnya dengan jelas. Nah, setelah kita membuat keterangan, isi keterangan, maka kita akan membuat if di keterangan ini. Setelah saya lebarkan ini, kali ini saya akan mengisi sama dengan if. Maka buka kurung, kita buat nilai Joko. Jika nilai Joko lebih besar atau sama dengan 75, ini menjelaskan maka, lalu kita kasih isi, maka Joko dinyatakan lulus. Oh wait, the caps lock, lulus. Lalu kita pisah dengan koma. Jika tidak, maka Joko, kita kasih lagi 2 petik di atas, tidak lulus. Lalu kita tutup lagi. Apa yang kita buka itu tanda kurung di sini. Nah, cukup mudah kan? Lalu kita enter, maka Joko tidak lulus karena dia ada di bawah KKM 75 yang kita patok. Jika nilai di bawah di atas 75, maka siswa lulus, dan jika siswa di bawah 75, maka siswa tidak lulus. Maka untuk mempercepatnya, kita langsung drag saja ke bawah, kita tarik. Maka yang di bawah ini 80, 86, 97 akan lulus. Jadi Mimi, Bimo, Denny lulus dan Joko Jenny tidak lulus. Dan ini bersifat dinamis ya. Jadi kalau seandainya kita sudah membuat kondisi di sini dengan if, dan ininya kita kunci di C5, maksudnya di kolom C baris kelima, maka ini jika angka ini berubah, kita buat misalnya Jenny mendapat nilai 80, maka nilai keterangannya itu akan berubah secara otomatis. Jika kita buat Bimo di sini mendapatkan nilai 30, maka secara otomatis keterangan juga ikut berubah karena ini bersifat dinamis. Jadi perubahan data yang di sini secara otomatis akan berubah nilai di sini di kolom D. Jadi jika cukup banyak data dan berkesinambungan, saling berkaitan, maka fungsi ini cukup bermanfaat. Nah, ini juga bisa kita buat jika datanya terus banyak, ada berapa, misal ada lebih, ada 10, ada berapa. Ini sangat akan memudahkan kita untuk menentukan lulus tidak lulusnya. Jadi kita coba lagi. Di sini kita buat 79, di sini kita buat 35, 32. Ya kan terus, maka kita buat di sini. Oni, Rudy, wait. Rudy, Ovi, dan lain sebagainya.
sebagainya. Kita buat lapang dengan nilai 104, saya 90, maka ini langsung otomatis. Jadi hal ini sangat bermanfaat jika kita memiliki data yang banyak dan saling berkaitan dengan satu sama lain. Jadi saya rasa penjelasan kita cukup sampai sini, dan materi kita kali ini saya rasa cukup mudah namun sangat bermanfaat bagi kita dalam pengolahan data yang cukup kompleks. Dan seperti yang saya bilang berkali-kali tadi, jika kolom satu berpengaruh ke kolom yang lain, maka ini sangat membantu. Jadi dia bersifat dinamis, atau jika ada perubahan maka kolom yang lain akan langsung mengikuti. Saya rasa materi kita sampai sini cukup jelas. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum. Terima kasih.